datang di video pembelajaran kami. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengendalian internal aktiva tetap. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya M. Rifki Parubis dengan NPM 250401158. Saya Ismana Saputri dengan NPM 240401003. Saya Satana Sana dengan NPM 2504010181. Saya Hayatul Lupus dengan NIM 250401125. Perkenalkan, nama saya Salsa Sakina dengan NIM 250401148. Saya Rizkina Zuaini dengan NPM 250401111. Saya Alani Saputri dengan NIM 250401024. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengendalian internal aktiva tetap. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contohnya itu tanah, bangunan, mesin kendaraan, dan peralatan kantor lainnya. Lalu, apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu 1. Keandalan laporan keuangan, 2. Efektivitas dan efisien operasi, dan 3. Kepatuhan hukum dan peraturan. Jadi, pengendalian internal aktiva tetap adalah sistem pengawasan yang memastikan aktiva tetap perusahaan dikelola dengan baik, tercatat dengan benar, dan terlindungi dari risiko. Baik, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan masuk ke studi kasus dan perhitungan. Sekarang kita akan membahas sebuah studi kasus dan silakan perhatikan kasus yang kami tampilkan di layar. Sekarang kita akan membaca studi kasus dari perusahaan PT Maju Jaya Abadi. PT Maju Jaya Abadi adalah perusahaan manufaktur, dan pada tanggal 1 Januari 2024, perusahaan membeli sebuah mesin produksi dengan data sebagai berikut. Pertama, harga beli mesin seharga 450 juta rupiah. Kedua, biaya pengiriman seharga 15 juta rupiah. Ketiga, biaya instalasi seharga 10 juta rupiah. Keempat, biaya uji coba seharga 5 juta rupiah. Kelima, nilai sisa atau residu seharga 50 juta rupiah. Dan yang keenam, estimasi masa manfaat 10 tahun. Ketujuh, metode penyusutan garis lurus atau straight line. Dan pertanyaannya di sini ialah: pertama, hitunglah total biaya perolehan mesin. Kedua, hitunglah beban penyusutan per tahun. Ketiga, hitunglah beban penyusutan per bulan. Keempat, buatlah jurnal pada saat pembelian mesin. Kelima, buatlah jurnal penyesuaian penyusutan untuk bulan Januari 2024. Kasus ini menggambarkan pembelian aset tetap berupa mesin produksi. Kita akan menghitung biaya perolehan, penyusutan, dan membuat jurnalnya. Perhatikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan hingga mesin siap digunakan harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan. Mari kita selesaikan soal ini langkah demi langkah. Langkah 1, menghitung total biaya perolehan. Biaya perolehan aktiva tetap mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Rumusnya, biaya perolehan, harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya uji coba. Mari kita masukkan angkanya. Komponen nilai, harga beli mesin 450 juta, biaya pengiriman 15 juta, biaya instalasi 10 juta, biaya uji coba 5 juta, total biaya perolehan 480 juta. Jadi
Total biaya perolehan mesin adalah 480 juta. Kita lanjut ke perhitungan penyusutan. Langkah 2, menghitung beban penyusutan per tahun. Metode yang digunakan adalah garis lurus straight line. Rumusnya penyusutan per tahun, biaya perolehan sama dengan nilai sisa atau masa manfaat atau dalam simbol. Penyusutan harga perolehan result atau umur ekonomis. Mari kita hitung. Penyusutan per tahun 480 juta dikurangi 50 juta per 10 tahun. Penyusutan per tahun 430 juta per 10 tahun. Penyusutan per tahun 43 juta. Langkah 3. Menghitung beban penyusutan per bulan. Penyusutan per bulan sama dengan penyusutan per tahun dibagi 12. Penyusutan per bulan sama dengan 43 juta rupiah dibagi 12. Penyusutan per bulan sama dengan 3.583.333 rupiah. Jadi, beban penyusutan per bulan adalah 3.583.333 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan membuat jurnal akuntansi untuk transaksi ini. Yang pertama, jurnal pada saat pembelian mesin. Pada saat pembelian, semua biaya dikapitalisasi ke akun mesin atau debit. Jika dibayar tunai, maka kas berkurang atau kredit. Pada tanggal 1 Januari 2024, mesin aktiva tetap sebesar 480 juta rupiah kita taruh di debit. Dan kas berkurang, pembelian mesin dan biaya terkait sebesar 480 juta rupiah kita taruh di kredit. Lalu yang kedua, ada jurnal penyesuaian penyusutan untuk bulan Januari 2024. Setiap bulan perusahaan harus mencatat beban penyusutan sebagai jurnal penyesuaian. Sini pada tanggal 31 Januari 2024, beban penyusutan mesin kita taruh di debit sebesar Rp3.583.333 dan akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp3.583.333 kita taruh di kredit. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap laporan keuangan yaitu yang pertama neraca, yaitu mesin tercatat 480 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 383.333 rupiah, sehingga nilai buku menjadi 476.416.667 rupiah. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu beban penyusutan sebesar 3.583.333 rupiah mengurangi laba bersih. Baik, setelah kita menyelesaikan perhitungan dan jurnal, sekarang kita akan melakukan analisis dan menyimpulkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan analisis hasil perhitungan. Yang pertama, biaya perolehan sebesar 480 juta rupiah mencerminkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan hingga mesin siap beroperasi. Ini penting karena jika biaya-biaya tersebut tidak diaplikasikan, maka aset akan tercatat terlalu rendah dan beban terlalu tinggi di tahun yang berjalan. Yang kedua, beban penyusutan per tahun 43 juta rupiah atau sebesar 3.583.333 per bulan, menunjukkan alokasi biaya aset selama 10 tahun masa manfaatnya. Ini sesuai dengan prinsip matching perikel, di mana beban harus diakui pada periode yang sama dan dengan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, dengan menggunakan metode hasil garis lurus, beban penyusutan konsisten setiap tahunnya, memudahkan perencanaan anggaran dan analisis. Dampaknya terhadap laporan keuangan yaitu yang pertama, mencatat biaya perolehan yang tepat membuat laporan posisi keuangan atau neraca lebih akurat. Yang kedua, perhitungan penyusutan yang benar menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja operasional yang wajar. Dan yang ketiga, pengendalian internal yang baik mencegah resiko pencatatan ganda,
penghilangan aset atau perhitungan penyusutan yang salah. Pentingnya pengendalian internal pada kasus ini adalah kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengendalian internal. Yang pertama, pemisah fungsi. Di situ pemisah fungsi ada fungsi pembelian, penerimaan, pencatatan harus terpisah untuk mencegah kecurangan. Yang kedua ada otoritas. Otoritas setiap pembelian aset besar memerlukan otoritas dari manajemen puncak. Yang ketiga dokumentasi. Semua biaya yang disertakan perolehan aset harus didukung bukti yang sah, yaitu ada manufaktur dan kwitansi agar kapitalisasi akurat. Dan yang keempat, stok opname. Di situ pengecekan fisik secara berkala memastikan keberadaan aset sesuai catatan. Dan yang kelima, penyusutan, perhitungan konsisten dan sesuai standar akuntansi. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Dari pembahasan kita hari ini, dapat kami simpulkan bahwa pengendalian internal aktivitas tetap adalah sistem yang krusial untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan akurasi laporan keuangan. Biaya perolehan aktivitas tetap mencakup semua biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Bukan hanya harga belinya. Lalu penyusutan adalah alokasi biaya aset selama masa manfaatnya yang digunakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi nilai sisa bagi masa manfaat. Terus dalam studi kasus PT Maju Jaya Abadi, mesin senilai 480 juta dengan masa manfaat 10 tahun menghasilkan penyusutan tahunan 43 juta rupiah dan penyusutan bulanan 3.583.333 rupiah. Selanjutnya pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kerugian berupa aset hilang, pencatatan tidak akurat, dan pengembalian keputusan yang salah oleh manajemen. Jadi oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal yang kuat pada setiap tahap siklus aktivitas tetap, melalui dari perencanaan, pembelian, penerimaan, pencatatan, pemakaian hingga pelepasan aset. Demikian video pembelajaran kami tentang pengendalian internal aktivitas tetap. Kami berharap penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.